Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devara Bagus Prasetya dari kelas 3C NIM 2486206096. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran manajemen pendidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Apa itu manajemen pendidikan? Manajemen pendidikan adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan evaluasi sumber daya pendidikan manusia, fasilitas, dan dana untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Ini mencakup segala aspek dari pengembangan kurikulum hingga pengelolaan fasilitas dengan fokus utama pada peningkatan kualitas pembelajaran dan pencapaian hasil siswa yang optimal. Pilar-pilar utama manajemen pendidikan. Yang pertama adalah pengembangan kurikulum, merancang dan memperbarui materi pelajaran yang relevan. Yang kedua, evaluasi dan penjaminan mutu, memantau dan meningkatkan standar pendidikan secara berkelanjutan. Yang keempat, manajemen sumber daya manusia, perekrutan, pelatihan, dan pengembangan staf pengajar. Yang keempat, pengelolaan fasilitas, memastikan lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Yang kelima, manajemen keuangan, alokasi anggaran yang efisien untuk program pendidikan. Tantangan dalam manajemen pendidikan di era digital. Yang pertama ada kesenjangan digital. Tidak semua siswa atau institusi memiliki akses yang sama ke teknologi. Yang kedua ada keamanan data. Melindungi informasi pribadi siswa dan institusi dari ancaman cyber. Yang ketiga adalah pelatihan guru. Memastikan pendidik memiliki keterampilan digital yang memadai supaya siswa dapat belajar dengan benar. Yang keempat ada perubahan cepat teknologi. Perubahan cepat teknologi ini adalah adaptasi yang berkelanjutan terhadap inovasi digital. Strategi inovatif untuk manajemen pendidikan yang efektif. Yang pertama adalah kolaborasi ekosistem, melibatkan pemerintah, industri, dan masyarakat. Yang kedua, pendekatan pembelajaran fleksibel, mengintegrasikan pembelajaran daring dan luring. Yang ketiga, pengambilan keputusan berbasis data, menggunakan analitik untuk meningkatkan kinerja. Yang keempat, peningkatan kapasitas pendidik. Peningkatan kapasitas pendidik ini adalah program pengembangan profesional yang berkelanjutan. Peran teknologi dalam peningkatan mutu pendidikan. Yang pertama adalah personalisasi pembelajaran. Platform adaptif yang menyesuaikan konten dengan kecepatan dan gaya belajar siswa. Yang kedua, akses ke sumber daya global. Membuka pintu ke materi pembelajaran dari seluruh dunia, kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, manajemen administratif yang efisien. Sistem informasi sekolah dan platform manajemen pembelajaran LMS mengotomatiskan tugas-tugas administratif. Yang keempat, kolaborasi dan komunikasi. Alat daring memfasilitasi interaksi antara siswa, guru, dan orang tua. Yang terakhir adalah simulasi dan realitas virtual. Pengalaman belajar imersif yang sulit direplikasi di lingkungan kelas tradisional. Studi kasus implementasi manajemen pendidikan berhasil. Di negara Finlandia, sistem pendidikan berpusat pada guru. Investasi besar dalam pelatihan guru, otonomi sekolah, dan kurikulum yang relevan menghasilkan salah satu sistem pendidikan terbaik di dunia. Pada negara Singapura, fokus pada keterampilan abad ke-21, integrasi teknologi, pengembangan berpikir kritis, dan pemecahan masalah dalam kurikulum untuk mempersiapkan siswa menghadapi masa depan. Sedangkan di Estonia, pelopor pendidikan digital, pemanfaatan ekstensif teknologi dalam pembelajaran administratif dan pengembangan kompetensi digital guru dan siswa. Kesimpulan dan langkah selanjutnya. Manajemen pendidikan yang efektif adalah kunci untuk mempersiapkan generasi masa depan. Dengan mengatasi tantangan digital dan mengadopsi
strategi inovatif, kita dapat menciptakan sistem pendidikan yang adaptif dan berkualitas tinggi. Dengan berinvestasi pada pendidik, dukungan berkelanjutan untuk pengembangan profesional dan kesejahteraan guru, dan memperluas akses teknologi, dapat memastikan kesetaraan akses dan teknologi untuk semua siswa, mendorong kolaborasi, membangun kemitraan yang kuat antara sekolah, keluarga, dan komunitas. Inovasi berkelanjutan, terus bereksperimen dengan metodologi dan teknologi pembelajaran baru. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kurang dan lebihnya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.